Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, taklim kita, kajian kita subuh ini kembali mentadabbur firman Allah Subhanahu wa taala. Apa saja larangan, perintah dan larangan yang terdapat di dalam surah Al-Baqarah. Kita masih membahas tentang perintah dan larangan Allah di dalam surah Al-Baqarah. Dari awal pengajian kita sudah dijelaskan menurut ahli tafsir bahwa di dalam surah Al-Baqarah itu ada terdapat 17 perintah Allah dan 13 larangan Allah. Maka pada pagi ini kita masuk kepada perintah Allah di dalam surah Al-Baqarah yang ke-15. Yakni pada minggu yang lalu juga sudah kita singgung perintah Allah di dalam surah Al-Baqarah itu seperti pada ayat 254. Di sini Allah memerintahkan kepada kita untuk menginfakkan sebahagian harta kita selagi kesempatan Allah berikan. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yaumul la yanma la yab'a wala khullah. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, infakkanlah sebahagian dari hartamu dari apa-apa yang telah aku berikan kepadamu sebelum datang masa bahwa tidak ada lagi manfaat dari apa yang kita infakkan. Kemudian di dalam hadis yang lain disebutkan oleh Rasulullah akan datang masanya bahwa sudah tidak ada lagi yang akan mau menerima apa yang kita infakkan. Harta yang kita sudah miliki, timbul niat di dalam hati kita untuk menjalankan perintah Allah, yakni untuk menginfakkan sebahagian dari rezeki yang Allah berikan itu. Tapi pada masa itu, kata Rasulullah, sudah tidak ada lagi yang mau menerima. Maka inilah yang diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, infakkanlah dari apa-apa yang telah aku rezekikan kepada kamu qabla ayyatiya yaumul la yatba, sebelum datang suatu masa, kata Allah, ketika itu sudah tidak ada lagi makna atau manfaat dari apa yang kita infakkan. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perintah Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 267. Di sini Allah perintahkan agar memberi sumbangan dengan sesuatu yang masih berguna. Coba. Allah perintahkan kepada kita untuk memberikan sedekahkah itu, infakkah itu, atau pemberian kepada orang lain itu dengan sesuatu yang masih baik, yang masih berguna. Di dalam firman Allah ini dijelaskan, ya ayyuhallazina amanu anfiqu min thayyibat ma kasabtum. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, infakkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik. Di sini mesti kita, berapa banyak yang kita dengar hari ini masih ada yang melakukan bahwa yang diinfakkan itu yang landak tak pakai dan nyoleh. Itunya. Artinya sesuatu yang sudah tidak berguna baginya, itulah yang dia infakkan. Padahal perintah Allah Subhanahu wa taala, infakkanlah, berikanlah, sumbangkanlah apa yang kalian sumbangkan itu yang masih kalian ingin terhadap apa yang kalian infakkan itu. Seperti kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala
menginfakkan sebahagian dari apa-apa yang telah Allah berikan dari hasil bumi, seperti pertanian, ya, apakah buah-buahan, ya, atau sayur-sayuran. Maka di situ Allah perintahkan kepada kita yang diinfakkan itu yang baik, bukan malah yang apa yang kita dengar hari ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dipilih kalau buah-buahan, dipilih itu yang sudah ranun, yang tak mungkin bisa lagi dijual, elok ikut diinfakkan leh. Ini adalah sesuatu yang termasuk, kata Rasulullah, perbuatan yang sia-sia. Memang para ulama, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, merincikan atau menjelaskan sesuatu yang berguna atau yang baik itu hukumnya relatif. Ada yang memang seperti buah-buahan tadi, ranun tapi masih bisa untuk dimakan. Maka itu juga sebagian ulama mengatakan itu adalah yang baik. Ya. Dan sebagian mengatakan sesuai dengan peringatan Allah itu, sesuatu yang kita infakkan itu, kita suka enggak terhadap yang kita infakkan itu? Masih enggak kita ingin terhadap apa yang kita infakkan itu? Maka disitulah sebenarnya yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedekahkanlah, infakkanlah, sumbangkanlah segala sesuatu yang masih baik, yang masih bermanfaat bagi dirimu dan bermanfaat bagi orang lain. Kemudian larangan Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentang apa yang kita infakkan itu, jangan sekali-kali kita untuk membaca atau untuk mencercai, menyebut-nyebut terhadap apa yang kita infakkan itu. Ternyata ini adalah perbuatan yang sia-sia. Sebagaimana yang Allah ingatkan kepada kita, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa larangan mencampur adukkan. Ini antara yang hak dan yang batil. Kemudian larangan mengatakan seseorang yang jihad lalu dia wafat, maka itu jangan disebut, kata Allah, bahwa mereka itu mati. Kemudian larangan Allah Subhanahu wa taala tentang yang kita infakkan ini, jangan sekali-kali kita membaca-baca atau sehingga membuat hati orang yang menerima itu menjadi sakit. Ini adalah larangan yang tegas yang Allah jelaskan di dalam firman-Nya, yakni surah Al-Baqarah ayat 188. Allah jelaskan bahwa janganlah kamu membaca atau mencerca terhadap apa yang telah kalian infakkan itu, sehingga orang yang kalian berikan sedekah atau infak itu merasa menjadi sakit hati. Allahu Akbar. Maka ini adalah sesuatu yang mesti betul-betul kita perhatikan, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak pun harta yang kita infakkan, tetapi yang kita infakkan itu akan menimbulkan suatu mudarat, suatu ketidaknyamanan terhadap orang yang kita berikan infak, maka ini adalah sesuatu yang sia-sia, kata Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah juga mengingatkan kepada kita, kalaulah kita bersedekah, berinfak itu yang diinginkan oleh Rasulullah, jika tangan kanan kita yang memberi, tangan kiri kita tidak tahu. Allahu Akbar. Begitulah keikhlasan yang betul-betul dituntut dalam kita menginfakkan sebahagian harta yang Allah berikan kepada kita. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perintah Allah yang berikutnya, yakni perintah melakukan pembukuan di dalam hutang berhutang, atau yang disebut dengan akuntan.
ketika kita melakukan muamalat terhadap sesama seperti jual beli, kalau hal itu tidak dengan cash, maka ada perintah Allah kepada kita, baik yang berhutang ataupun yang memberi hutang, hendaklah kita mencatat dengan jujur berapa yang kita hutangkan. Memang berhutang adalah salah satu yang sangat ditegaskan oleh Rasulullah, hindarilah dari berhutang. Karena berhutang itu, kata Rasulullah, akan membuat malam harinya kita tidak menjadi nyaman, dan siang harinya kita akan merasa terhina. Nah, maka di dalam kehidupan kita tidak luput yang namanya terkadang kita butuh, ya, yang mesti kita miliki, tetapi ketika itu kita tidak bisa untuk memiliki dengan membayar cash atau lunas ketika itu. Maka di dalam Islam, ya, sebagaimana kajian yang juga sudah kita dengar dari guru-guru kita, kapan dibolehkan berhutang itu? Ketika sesuatu itu betul-betul mustahak, tidak dapat tidak lagi. Nah, sebagaimana yang terjadi dalam kehidupan kita, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita memiliki usaha yang tempatnya jauh. Tentu kita mesti memiliki transportasi. Maka di sini, dibolehkankah kita berhutang? Jika itu memang tidak ada harta yang akan kita jadikan untuk mengambil secara cash, maka la buddah, kalau istilah di dalam agama kita, tidak dapat tidak, untuk mendukung kegiatan kita yang baik ini, maka di situ terjadilah yang disebut dengan hutang piutang. Dalam masalah ini, sekali lagi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sangat menegaskan, ya, badiru, hindarkan dan hindarkan, kata Rasulullah, jika hal itu tidak betul-betul mustahak di dalam kehidupan kita. Maka terjadilah hutang piutang itu. Perintah Allah di situ, hendaklah yang memberi hutang ketika akad itu betul-betul mencatat, dan bagi yang diberi hutang juga mesti mencatat. Berapa banyak hari ini yang kita saksikan, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebab kata ulama, kalau harta itu bertambah, itu jarang terjadi kekeliruan. Tapi kapan baru terjadi perselisihan? Ketika membagi. Nah, itu akan rentan terjadi perselisihan. Nah, maka disinilah Allah peringatkan kepada kita, jangan hendaknya kita sudah membantu dengan memberi hutang, setelah hutang belum lunas tapi terdapat kekeliruan. Saya sudah membayar sekian, ya, sementara pada catatan orang yang memberi hutang belum sampai sekian. Maka apa yang akan terjadi? Perselisihan. Sudahlah kita membantu, setelah itu kita dimusuhi. Maka dalam menghindari ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, agama kita memberikan acuan kepada kita. Sebaik-baik orang, kata Rasulullah, sebaik-baik orang yang memiliki kelebihan harta adalah mereka bisa meringankan beban orang lain. Ketika dia bisa meringankan beban orang lain, disitulah Allah akan berikan keberkahan dari harta yang dia miliki. Maka inilah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang mesti betul-betul kita perhatikan, ya, yakni untuk melakukan, jika terjadi muamalat, terjadi hutang piutang dengan tidak terjadinya pembayaran cash, maka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita agar saling memiliki catatan. Jangan kita mengatakan, tudun sana denyo, ya, itu pemilih dentu, tak akan mungkin terjadi kekeliruan pada saat itu. Bukankah dalam kehidupan kita terkadang
ya adanya sesuatu yang tidak malah kita inginkan, maka terjadi perselisih. Kalau ada sesuatu yang sudah tidak baik, itu akan berentetan dengan perbuatan yang lain tak akan ikut baik. Bahkan anak cucunya akan ikut menderita dari perselisihan yang mereka miliki. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang ke-17 perintah Allah di dalam surah Al-Baqarah, yakni memerintahkan kepada kita orang-orang yang beriman, jika terjadi hutang piutang hendaklah saling memiliki catatan yang pasti, dan catatan itu kata Allah hendaklah dengan kejujuran yang Allah tidak akan bisa kita tipu. Sekalipun kita bisa mengelabui manusia, namun di hadapan Allah tidak ada yang tersembunyi. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kehati-hatian kita dalam menjalani kehidupan ini, ketika kita berbuat baik, mudah-mudahan baik menurut kita, baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kita inginkan dalam kehidupan. Mudah-mudahan kita terhindar dari kita berbuat baik, baik menurut kita, tetapi belum tahu baik menurut Allah. Inilah contohnya. Kita bantu mereka, tapi tidak memiliki penyelesaian yang baik pada akhir-akhir daripada pelunasan hutang piutang itu, maka akhirnya juga tidak baik. Inilah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan menjadi acuan kepada kita di dalam kehidupan kita. Apa-apa saja yang Allah perintahkan dan apa saja Allah larang, mudah-mudahan dapat kita laksanakan, dapat kita hindarkan berupa larangan, sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang selalu diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas perintah Allah di dalam surah Ali Imran. Surah Al-Baqarah itulah bentuknya 17 macam perintah dan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan kepada kita, Allah berikan kemauan dan kesempatan kepada kita, dan Allah berikan keimanan dan ketakwaan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa.